Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaluddin Ardiansyah, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Siasah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12430300077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Desa dan Jerat Kemiskinan Ekstrim, Akar Masalah, Evaluasi Kebijakan, dan Model Solusi, karya dari Dr. Dian Herdiana, yang berdasarkan 4 poin utama, yaitu ringkasan isi buku, analisis kritis terhadap relevansinya dengan kebijakan publik, opini pribadi mengenai kelebihan dan kekurangan buku, serta kesimpulan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang dimana buku ini karya dari Dr. Dian Herdiana yang berisikan 5 bab, yaitu dengan judul yang tadi telah saya sebutkan. Lebih ke intinya adalah buku Desa dan Jerat Kemiskinan Ekstrim, baik dari akar masalah, evaluasi kebijakan, dan model solusi. Nah, yang pertama-tama, buku ini membahas persoalan kemiskinan ekstrim di desa yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Nah, di dalam buku ini menjelaskan bahwasannya kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan untuk hidup secara bermartabat. Sehingga desa menjadi fokus utama karena tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Nah, di dalam buku ini juga itu menjelaskan bahwasanya meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang jumlah besar, kemiskinan ekstrim tetap bertahan. Karena apa? Karena hal ini tuh terjadi karena adanya masalah struktural seperti elite capture atau penguasaan bantuan oleh elit desa, penguasaan politik, lemahnya birokrasi desa, serta kesalahan data penerima bantuan, yang dimana bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena diberikan berdasarkan kedekatan politik, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin. Di dalam buku ini juga menawarkan sebuah solusi, yang dimana solusinya itu berupa model konvergensi adaptif berbasis desa atau MKABD. Nah, yang dimana MKABD ini adalah apa? Yaitu model penanggulangan kemiskinan yang menekankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, analisis kritik nih terkait relevansi isi buku dengan kebijakan publik. Apakah ada kaitannya dengan kebijakan publik dari buku ini? Nah, dalam hal ini, buku ini sangat relevan dengan kebijakan publik karena menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, tetapi pada lemahnya implementasi kebijakan. Pemerintah sudah memiliki berbagai program seperti dana desa, atau bantuan sosial, atau DTKS, dan kebijakan penghapusan kemiskinan yang ekstrim. Tetapi hasilnya belum maksimal ya, karena apa? Karena pelaksanaannya sering tidak tepat sasaran. Nah, di dalam buku ini juga mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu teknokratis. Apa sih teknokratis tuh? Yaitu hanya fokus pada angka statistik kemiskinan tanpa melihat realitas sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah sering mengejar target penurunan angka kemiskinan, tetapi belum benar-benar menyelesaikan akar masalahnya, seperti ketimpangan kekuasaan, buruknya tata kelola desa, dan minimnya partisipasi masyarakat miskin. Nah, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan sosial, bukan hanya keberhasilan administratif. Nah, kebijakan yang baik harus mampu menjangkau kelompok paling rentan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam opini pribadi saya sendiri yang telah saya baca dan saya memahami bahwasanya dalam kelebihan baik kekurangan dalam buku ini, bahwasanya kelebihan buku ini adalah penulisannya sangat kritis dalam membahas akar masalah kemiskinan. Buku ini tidak menyalahkan masyarakat miskin, tetapi menunjukkan bahwa kemiskinan seringkali disebabkan oleh sistem yang tidak adil. Nah,
Penulisnya juga berhasil menghubungkan teori kebijakan publik dengan kondisi nyata di desa, sehingga isi buku terasa relevan dan mendalam. Sehingga relevansinya itu sangat mendalam antara kebijakan publik dengan kondisi nyata yang ada di desa. Nah, selain itu juga di dalam buku ini tidak hanya berisi kritik. Nah, berarti udah hampir mendekati yang namanya sempurna dalam artian kata. Ketika ada kritik harus memberikan solusi. Nah, solusi konkretnya itu melalui model kebijakan yang ditawarkan, sehingga ini membuat bukunya lebih bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti maupun pembuat kebijakan. Nah, namun setelah saya membacanya berulang kali, bahwasanya di dalam kekurangan buku ini itu adalah bahasa yang digunakan cukup akademis dan berat. Nah, sehingga mungkin bagi pembaca umum akan kesulitan memahami beberapa istilah. Selain itu akan lebih baik jika ditambahkan lebih banyak contoh nyata dari berbagai desa. Misalnya contoh pada desa Tanjung Sari atau desa yang lainnya gitu. Sehingga masyarakat awam itu bisa menilai dari sebuah desanya itu bagaimana, ilustrasinya seperti apa, kebijakan yang ditawarkannya apa, terus cara pemerintah, cara menanganinya gitu. Nah, sehingga secara keseluruhan atau kesimpulan dari saya, buku ini memberikan pemahaman bahwa kemiskinan ekstrim di desa bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kekuasaan, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Karena dana desa yang besar tidak akan efektif jika tata kelolanya lemah dan masih dikuasai oleh elit lokal. Solusi utama bukan hanya menambah bantuan sosial, tetapi memperbaiki sistem pemerintahan desa agar lebih transparan, akuntabel, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat miskin. Sehingga desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan pemerintah. Nah, sehingga buku ini sangat penting karena mengingatkan kita bahwa tujuan utama kebijakan publik adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.